Oke, Shalom Bible Lovers. Selamat hari Minggu. Bersyukur hari ini kita bisa live lagi. Saya hari ini berencana akan live dengan Pendeta Ray, tapi saya sedang menunggu, Pendeta Ray belum masuk untuk berbincang-bincang. Tema kita pada hari ini masih sambungan dari tema minggu lalu, yaitu tentang ketritunggalan Allah. Jadi banyak yang masih meributkan atau masih bingung. Tadi malam anak saya sendiri pun bertanya, yang masih kelas 4. Dia bertanya, Tritunggal itu seperti apa? Jadi kalau berdasarkan Alkitab, tentu saja kita harus bicara berdasarkan Alkitab ya. Konsep ini dibangun dari Alkitab dan Allah memperkenalkan diri secara progres dari wahyu umum, lalu kemudian mengerucut ke wahyu khusus, yaitu dalam kitab suci. Tentu kita akan menemukan bahwa memang Allah memperkenalkan dirinya dalam 3 pribadi, gitu. Allah Bapa adalah Allah, Yesus Kristus Allah, dan Roh Kudus Allah. Itu yang dirumuskan menjadi Tritunggal atau Trinitas. Tentu saja ketiga pribadi ini adalah memiliki satu hakikat, yaitu hakikat Allah. Itu yang sempat sudah kita bicarakan di minggu yang lalu. Nah, kemarin di minggu yang lalu Pendeta Ray juga sudah membuktikan beberapa hal berhubungan dengan ketritunggalan. Dia sudah berbicara tentang pengenalan akan Allah, atau Allah memperkenalkan diri kepada manusia untuk satu tujuan, yaitu penyelamatan. Gitu. Jadi semua karya yang dinampakkan kepada kita itu bertujuan untuk penyelamatan. Jadi ketika Allah memperkenalkan dirinya, itu ada hubungannya dengan keselamatan. Jadi ada karya yang ingin dilakukan sehingga dia memperkenalkan diri. Dan satu catatan bahwa Allah dapat dikenal sejauh dia memperkenalkan diri. Gitu. Sehingga kita tidak membangun teologi dari hal-hal yang bukan Alkitab. Begitu. Meskipun memang penyataan atau wahyu itu ada wahyu umum. Caranya apa saja wahyu umum itu? Wahyu umum melalui ciptaan. Jadi ketika kita memandang langit bumi sekalian isinya, benda-benda langit dan seterusnya, kita di sana disadarkan bahwa ada Allah. Karena mustahil segala sesuatu yang luar biasa yang bisa kita lihat ini, itu ada dari ketiadaan. Jadi tidak mungkin itu. Pasti ada yang mengadakannya. Jadi itu penyataan umum. Lalu kemudian penyataan umum yang kedua adalah melalui sejarah bangsa-bangsa. Sejarah dunia menunjukkan bahwa ada tangan yang berkuasa yang mengontrol segala sesuatu. Dan kalau kita membaca Daniel menubuatkan tentang pemerintah-pemerintah yang akan memerintah sesudah zamannya. Dan benar bahwa semua yang dinubuatkan oleh Daniel itu tergenapi. Mulai dari Babel, Asyur, lalu kemudian Media Persia, lalu kemudian Yunani, Romawi. Nah, itu semua tergenapi. Jadi kita bisa menyimpulkan dari situ bahwa sejarah bangsa-bangsa itu dikuasai oleh Allah. Gitu. Pemerintahan ini ada di tangan Tuhan. Nah, kemudian wahyu yang berikutnya selain dia wahyu umum, kita tahu bahwa proses pewahyuan dalam teologi Kristen itu sifatnya progres. Sebentar. Saya jawab dulu. Pak Ray punya ini. Ya, jadi pewahyuan itu sifatnya progres. Sehingga kita bisa membaca perjanjian lama, tetapi tidak cukup kalau hanya perjanjian lama. Jadi wahyu khusus itu ada di Alkitab. Allah mewahyukan dirinya atau memperkenalkan dirinya melalui kebenaran firman atau Alkitab.
Pertama perjanjian lama, lalu kemudian progres sampai kepada perjanjian baru. Dan puncak dari pewahyuannya adalah pada Yesus Kristus. Itu wahyu khusus. Di situ kita kepada Yesuslah, dalam diri pribadi Yesus Kristuslah seluruh kepenuhan Allah dapat kita saksikan. Gitu. Dialah Allah Immanuel yang tadinya begitu transenden, tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia, tetapi kemudian dia turun ke dalam dunia, mengambil rupa manusia dan berjalan di antara kita. Itu kata firman Tuhan. Dan itulah wahyu khusus. Begitu. Jadi dalam wahyu khusus inilah kita bisa mengenal tentang Allah. Kita dapat menemukan bahwa Alkitab menegaskan atau menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu satu hakikat dan tiga pribadi. Gitu. Minggu yang lalu sudah dibahas tentang Bapa adalah Allah, Kristus adalah Allah dengan berbagai macam bukti. Saudara bisa menonton kembali video yang sama judulnya untuk part 1. Saudara bisa melihat di sana. Dan hari ini kita akan membicarakan, masih akan menyambung ya. Akan menyambung pokok pembicaraan kita tentang Tritunggal. Ini Pak Ray sedang berusaha untuk masuk. Semoga saja beliau bisa ya. Ya. Shalom teman-teman yang sudah live. Ada oke. Aktifkan video, Pak. Oke, shalom, Pak. Di unmute dulu, unmute suaranya. Ya. Selamat hari Minggu, Pak. Halo Pak Rey. Sebentar ya. Oke Pak. Waduh, ya kenapa dia lemot semuanya? Sinyal ini. Ya, sudah? Sudah, sip Pak. Kedengaran Pak? Aduh. Iya. Kedengaran tapi putus-putus. Ada Pak, suara Bapak ada. Oh, putus-putus. Video Bapak memang belum sempurna, masih agak patah-patah dia. Wah, susah ini. Video Bapak ada Pak, jelas Pak. Ya. Suaranya juga bagus. Sini. Oh, volume. Sip. Volume belum ditambah. Halo Pak. Shalom. Ya, sip. Shalom. Oke. Shalom Pak. Ya, selamat hari Minggu Pak. Oke, selamat sore. Selamat hari Minggu. Hari kemenangan Kristus Tuhan bagi kita. Haleluya, haleluya. Ini peringatan hari besar kita yang kita rayakan setiap minggu. Baik, saudara-saudara, teman-teman yang ada di rumah, di mana berada, kami akan melanjutkan pokok pembahasan minggu lalu, yaitu ribut soal Tritunggal dan apa kata Alkitab. Sudah ada beberapa argumentasi yang disampaikan pada minggu yang lalu, dan hari ini kami akan menyambungnya karena banyak pertanyaan kita bisa diskusikan. Nah, pada minggu lalu kita sudah mendapat beberapa poin dan kalau bisa saya summary, pertama kita harus membangun teologi berdasarkan Alkitab. Kalau Anda orang Kristen, Alkitab harus menjadi dasar teologi kita. Lalu kemudian bukti-bukti hal yang bisa kita temukan itu menunjukkan bahwa memang ada tiga pribadi. Kita tidak bisa membuat istilah yang baru, istilah yang lain selain Alkitab. Meskipun memang istilah Tritunggal itu tidak ada di Alkitab. Tapi kita bisa menemukan pribadi-pribadi itu.
gitu. Kita bisa menemukan Bapa adalah Allah, Yesus Kristus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Lalu argumentasi yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu bahwa kita bisa mengenal Allah sejauh dia memperkenalkan diri, dan Yesus Kristus sudah dibuktikan sebagai Allah. Ada ribuan ayat dan di dalam Alkitab yang menegaskan bahwa Yesus adalah Allah. Nah, sebelum kita melanjutkan pokok ini kita berdoa terlebih dahulu agar Roh Kudus, pribadi ketiga Tritunggal, menolong kita untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, pencipta langit bumi sekalian isinya, pemilik kehidupan, menyelamatkan kami dari lubang maut melalui Yesus Kristus, Allah Juru Selamat yang hidup itu. Terima kasih karena hari ini ketemu lagi dengan hamba-Mu Pak Ray, dan teman-teman yang ada dimanapun sedang menyaksikan, bahkan yang akan menyaksikan video kami ini, kiranya boleh diterangi oleh Roh Kudus, kami boleh mengerti dan boleh menjadi bekal kami di dalam pertumbuhan iman kami, sehingga kami boleh tetap progres semakin hari semakin dewasa serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, hamba berdoa berserah kepadamu Yesus. Amin. Amin. Oke, Pak Rey. Minggu yang lalu kan kita sudah bicara tentang banyak sekali argumentasi yang Bapak sudah sampaikan tentang keilahian Yesus dan bukti-buktinya, dan itu kan bahwa memang Allah di dalam Alkitab itu tiga pribadi. Tetapi yang kita bahas kemarin minggu lalu itu baru pribadi Bapa dan Yesus yang paling banyak. Menyerempet sedikit tentang Roh Kudus. Nah, hari ini saya ingin bertanya atau kita ingin mendiskusikan tentang keilahian pribadi ketiga dari Tritunggal, atau bukti berikutnya tentang Allah itu Tritunggal melalui keilahian Roh Kudus. Begitu Pak. Gimana kira-kira Pak? Hal yang terlebih dahulu harus disampaikan berhubungan dengan ini. Silakan Pak. Oke, selamat sore Pak Peter, selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat siang Indonesia Barat. Oke, kita jam 2 di sini Pak. Teman-teman semua, iya. Teman-teman semua di sana. Suara saya terputus-putus nggak Pak atau lancar? Lancar. Iya, suara Bapak itu terputus-putus, selalu bergema-gema. Oh gitu. Sebentar. Suara saya tidak ya? Tidak Pak, tidak. Ya. Suara Bapak aman. Tapi suara saya enggak? Tidak Pak, Bapak suaranya aman. Oke. Oke lah. Kalau begitu nanti kalau ada trouble Bapak kasih kode aja. Supaya saya stop sejenak. Sip. Tapi kayaknya delay Pak. Suara Bapak ini delay. Gambarnya duluan baru suaranya. Halo? Halo? Ya, halo? Ya, bisa? Oh gitu, tapi lancar ya? Iya lancar. Halo? Hanya saja delay. Jadi gambarnya dulu baru suara. Ya, halo? Ya. Oke. Ya, halo Pak. Aduh, masih. Ya. Bisa ya? Bisa saya lanjut? Bisa Pak. Bisa. Baik. Nah, pokok-pokok pikiran kemarin harus dipegang yang tadi disampaikan oleh Pak Peter di bagian pengantar tadi. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang
kualifikasi dari ketiga pribadi dalam Tritunggal atau Allah yang Maha Esa itu, dalam tiga pribadi itu, sebagai apakah pribadi-pribadi itu memang memenuhi syarat atau ya memenuhi syarat disebut sebagai Allah. Nah, untuk itu saya akan sampaikan dua bagian saja. Saya menyederhanakannya sedemikian rupa karena ada yang menghubungi saya supaya pendekatan akademis dibahasakan dalam bahasa sehari-hari. Praktis. Ya, Oke. ya praktis. Iya. Nah, jadi kita sambil Terima bicara kasih untuk sambil orang itu, Pak. berdoa. Iya, jadi kita ora et labora ya. Sambil bicara sambil berdoa di hati kita ya. Nah, yang pertama adalah saya mau sampaikan sebuah pengantar bahwa kalau kita berbicara tentang apakah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah Allah, kemudian kita menyebutnya Allah Tritunggal, maka kita harus sepakat dulu apa kata Alkitab. Kita sepakat, yang saya maksudkan itu bukan kita membangun sebuah kompromi di luar otoritas Alkitab. Artinya kita tunduk pada penyataan Alkitab tentang kualifikasi kealahan. Nah, Henrik Lerenteisen dan beberapa teman yang lain sepakat ya, Berhoff juga sama, membagi atau menyatakan Allah itu dalam beberapa bagian, tapi saya membawa kita kepada sifatnya saja hari ini. Bahwa naturnya adalah roh adanya dan seterusnya itu saya kira itu menjadi kajian yang bisa kita nanti singgung kalau misalnya ada pembicaraan pertanyaan yang menyentuh itu. Nah, saya hanya membawa kita pertama kepada sifat ya. Nah, kalau kita bicara tentang sifat Allah, itu dapat kita bagi menjadi dua bagian. Ya, dua bagian. Yang pertama disebut dengan sifat non-moral. Sifat non-moral ini berbicara tentang sifat-sifat dasar Allah yang bukan merupakan aspek moral. Seperti misalnya, dia maha hadir. Dia maha tahu. Dia maha sempurna di dalam tabiatnya. Dia maha kuasa. Nah, itu adalah prasyarat atau kualifikasi kedirian Allah. Kalau dia disebut Allah, dia harus kekal. Kalau dia tidak kekal, mesti dia ciptaan. Kalau dia tidak maha kuasa, berarti dia terbatas. Dia tidak akan memenuhi kualifikasi karya-karya berikutnya. Nah, lalu yang kedua itu adalah sifat moral. Sifat moral ini menyangkut kemahamuliaannya, kemahamurniannya, atau kemahasuciannya, kemahabenarannya, kemahaadilannya, gitu. Jadi Charles Ryrie mengistilahkan itu dengan kesempurnaan Allah. Jadi dia sempurna di dalam sifat-sifat moral dan juga sempurna dalam sifat-sifat non-moral. Nah, kenapa Ryrie memakai kata sempurna? Dia mau menyatakan bahwa Allah itu hanya bisa disebut Allah kalau kualifikasi-kualifikasi yang dilekatkan kepadanya sebagai hakikat atau tabiat dasarnya itu sempurna. Kalau dia tidak sempurna, maka dia tidak Allah. Nah, ini dulu. Dari sini kemudian kita melihat apakah ketiga pribadi itu di dalam Tritunggal itu memenuhi syarat itu. Nah, dari semua penyataan Alkitab, kita mulai kepada Bapa. Ya.
Dalam semua penyataan Alkitab, kalau mengenai Bapa ini hampir tidak ada pertanyaan. Karena semuanya, baik Yesus maupun Roh Kudus, bagi para penganut non Tritunggal, itu kemudian mereka selalu kenapa mereka menjadikan Tritunggal itu sebuah bukan kebenaran, itu karena mereka mempatronkan Yesus dengan Roh Kudus itu dengan kesempurnaan Bapa. Jadi Allah Bapa, baik dalam istilah Elohim maupun Theos, itu selalu mereka jadikan ukuran untuk mengukur, dalam tanda kutip, mengukur kualifikasi kealahan Kristus dan juga kealahan Roh Kudus. Nah, jadi praktisnya bahwa saya mau katakan kepada kita bahwa yang selalu persoalan itu adalah Yesusnya dan Roh Kudusnya. Kalau misalnya kita perhatikan dalam beberapa waktu yang lalu, itu ada seorang teman ya, pengkhotbah yang saya kira punya nama, dikenal dari Merauke hingga Sabang, dari Sanger sampai ke Pulau Rote. Bagaimana dia mengatakan bahwa Yesus itu minor God. Dia memang Allah tapi bukan Allah sejati. Dan itu didengar oleh semua orang. Dan ada yang berkata juga Roh Kudus apalagi gitu. Nah, kalau kita berpegang kepada Tritunggal, pengajaran Tritunggal, seperti saya katakan kemarin itu, kita harus konsisten bahwa epistemologi kita yang otoritatif hanya Alkitab. Di luar penyataan Alkitab, sekaliber apapun tokoh itu, setinggi dan sedalam apapun filosofi dari pemikiran filsuf itu, kita harus mengeliminirnya. Ini bukan pendapat subjektif kita sebagai seorang teolog Injili, bukan. Tetapi itu karena memang tuntutan Alkitab yang terbukti benar sebagai firman Allah, benar tanpa salah. Kecuali kita menemukan ada celah bahwa Alkitab ini tidak otoritatif, ya, tidak benar, tentu saja kita menolak otoritasnya. Tetapi karena Alkitab sampai hari ini, seperti Bernard Ram berkata berkali-kali, lonceng kematian Alkitab itu dibunyikan. Pidato-pidato pengantar jenazahnya sudah disampaikan. Dan seterusnya. Tapi sampai hari ini jenazahnya tidak pernah datang. Tidak pernah ada. Artinya Alkitab tidak pernah dibuktikan sebagai ada kesalahan. Nah, jadi ketika kita bicara tentang oknum Tritunggal, maka kita tunduk pada pernyataan Alkitab. Nah, saya mau membawa kita pertama dengan beberapa teks Alkitab untuk membuktikan bahwa Yesus Allah sejati dan Roh Kudus Allah sejati. Saya mulai dari Yesus. Kemarin saya sudah singgung bahwa dari sudut gelar, kemudian mujizat, dan lain sebagainya, keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu memberi kita data 1282 data kealahan Kristus. Nah, saya memulainya dari satu teks ya, yang paling awal itu Matius pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Itu adalah silsilah Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca di situ, itu adalah sebuah penelusuran yang disebut sebagai penelusuran berdasarkan sistem patrilineal. Di situ dikatakan Abraham, ayat satunya, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Ayat yang kedua dikatakan Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, dan Yehuda memperanakan Peres dan Serah dan seterusnya. Kalau saudara membaca itu dilakukan secara rapi, ya, secara konsisten dari ayat 1 sampai dengan ayat 16a. Bahwa sistem patrilineal itu dipakai secara konsisten dari Abraham sampai ke Yusuf.
Ayat 16a dikatakan, Yakub memperanakan Yusuf. Kalau misalnya Yesus itu adalah manusia, sama seperti kita, atau dia bukan Allah, maka ayat 16 itu akan berbunyi, Yakub memperanakan Yusuf, dan Yusuf memperanakan Yesus. Tapi ayat itu tidak seperti itu. Ayatnya secara tegas, jelas di dalam kesadaran penulis, penulis berkata bahwa Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus. Penulis secara tegas memenggal kontribusi insani pada kehadiran keturunan berikutnya, yaitu Yesus. Mengapa? Karena de facto-nya, ya, secara faktual, memang Yusuf bukan penyebab dari adanya Yesus di rahim Maria. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membaca dalam teks Indonesia, memang tidak bisa kita menyimpulkan bahwa Maria itu adalah sebab kelahiran Yesus. Bisa tidak. Karena di dalam bahasa Indonesia, unsur-unsur gramatikal kita tidak memberi penjelasan itu. Karena di situ dikatakan, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus. Jadi kata melahirkan itu bisa menempatkan Maria sebagai subjek, sebab, dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa aslinya tidak begitu. Karena di dalam bahasa aslinya itu jelas sekali, kata itu bentuknya adalah genitif. Genitif artinya kata kerja melahirkan itu menempatkan Maria hanya sebagai instrumen belaka, sebagai alat. Itu genitif alat. Jadi Yesus di situ, kita bisa simpulkan Yesus di situ ada di dalam rahim Maria hanya untuk menjadi fasilitator, menjadi alat kehadiran Yesus di dalam dunia. Artinya ayat 6a itu, 6b itu berkata kepada kita, Yusuf nihil peran, Maria pun nihil peran sebagai akibat sebab dari kehadiran Yesus. Pertanyaan kita, lalu dari mana Yesus ada di situ? Nah, kita bisa membaca selanjutnya dalam ayat 18 dan 20. Di dalam ayat 18-20 dikatakan di situ tegas bahwa Yesus ada di situ karena pekerjaan Roh Kudus. Nanti kita akan lihat ini sebagai kualifikasi kealahan Roh Kudus. Tetapi saya mau katakan di sini bahwa dalam perspektif pembuktian keilahian Kristus, di sini kita tahu bahwa Yesus ada di rahim Maria bukan karena peranan manusia. Bukan karena Yusuf, bukan karena Maria. Di dalam teks yang kedua, misalnya dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga itu jelas sekali kualifikasi kealahan Kristus dinyatakan. Pada mulanya adalah firman, en arche en hologos. Sebuah frase yang menjelaskan kepada kita bahwa eksistensi Kristus itu dia tidak start dari sebuah titik tertentu. Karena kata en arche itu adalah sebuah kata keterangan waktu tanpa definite artikel. Itu adalah sebuah keberadaan yang start dari kekekalan masa lampau yang tidak ada titik ujungnya. Mika pasal 5 ayat 1 berkata bahwa anak itu permulaannya adalah sejak dahulu kala dan sejak purbakala. Ya. Jadi sejak dahulu kala dan purbakala itu adalah sebuah pernyataan tentang keberadaan di masa lampau yang dilakukan secara berlapis dalam kesengajaan untuk menjelaskan kekekalan eksistensi Kristus. Artinya, baik dari Yohanes pasal 1 ayat 1a, jelas sekali bahwa Yesus adalah bereksistensi kekal. Yang kedua, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 itu,
Dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, kata bersama-sama dengan Allah ini sebuah kata yang di keterangan waktu yang dijelaskan, diterjemahkan dari kata depan dalam bahasa Yunani, pros, yang bisa diterjemahkan bahwa firman dan Allah itu dia berada bukan saja dari kekekalan, tetapi juga dia berada pada posisi yang hadap berhadap, sama tinggi. Artinya dari sudut hakikat, sehakikat. Dari sudut otoritas, dia seotoritas. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Itu sebabnya frasa ketiga berkata bahwa dan firman itu adalah Allah. Dan seterusnya. Nah, dalam ayat yang ketiga dia dikatakan bahwa segala sesuatu telah dijadikan oleh dia dan tidak ada sesuatu pun dari yang ada ini ada. Artinya dia pencipta. Firman itu pencipta. Nah, setelah itu dalam ayat 14 dikatakan firman yang kekal, yang sederajat dengan Theos itu, kemudian dia adalah Allah pencipta itu, dikatakan dalam ayat 14 dia menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, saya mau menjelaskan ini, Pak Peter. Kata logos yang dipakai oleh Yohanes di dalam Injil Yohanes pasal 1 sampai dengan ayat 1 sampai ayat 18 itu, saya mau menjelaskan latar belakangnya. Karena ada beberapa teman yang menjelaskan kata logos ini sebagai sesuatu yang keluar dari Bapa, dan itu sebabnya mereka menyebutnya sebagai pribadi yang sama, yaitu perkataan Allah. Kata logos yang dipakai oleh Yohanes itu dalam bahasa Yunani, dalam filsafat Yunani, ada dua kategori logos. Ya, ada dua kategori logos. Logos pertama itu adalah logos endiathetos. Dan yang kedua adalah logos proporikos. Logos proporikos itu adalah tutur atau firman yang keluar, diucapkan oleh Allah atau setiap kita. Orang Yunani mempercayainya sebagai sebuah unit kekuatan. Makanya dalam Kejadian pasal 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu jadilah terang. Karena perkataan Allah itu mempunyai kuasa untuk menjadikan. Nah, para penganut Tritunggal yang menganggap bahwa Yesus, Bapa itu, dan seterusnya itu adalah sama, kemudian menganggap firman yang keluar dari mulut Allah itulah Yesus Tuhan, itu seringkali memakai terminologi ini untuk menjelaskan bahwa logos proporikos itulah Yesus. Tetapi sebenarnya dalam filsafat Yunani yang dipakai oleh Yohanes sebagai point of contact, sebagai titik tolak dia untuk memberitakan Yesus kepada orang Yunani, dia tidak memakai logos proporikos, tapi dia memakai logos endiathetos. Logos endiathetos itu apa? Dalam filsafat Yunani itu, dalam keyakinan orang Yunani, semesta ini ada hierarkinya. Hierarki tertinggi itu adalah Theos. Di bawah Theos itu ada Demiurge, kemudian ada Logos. Demiurge ini adalah pencipta semesta atas mandat atau otoritas Theos. Mengapa Theos tidak dianggap sebagai pencipta langsung? Mengapa? Karena Theos itu adalah pribadi dengan tingkat transendensi absolut mutlak. Yang tidak mungkin daripadanya dapat hadir dua hal yang saling berlawanan. Karena orang Yunani percaya filsafat dualisme. Ada baik, buruk, dan seterusnya. Dari Theos yang sempurna itu tidak mungkin ada dua sifat seperti itu. Sehingga Allah menciptakan dan memerintahkan kepada Demiurge untuk menciptakan semesta. Demiurge ini adalah pribadi dengan dua sifat dasar itu, baik dan buruk, dan seterusnya. Nah, ketika dalam proses pemeliharaan, Theos tidak mempercayakan itu kepada Demiurge, tetapi dia mempercayakan itu kepada oknum yang lain, Logos. Logos ini disebut dengan Logos endiathetos. Mengapa? Karena dia adalah pikiran atau jiwa semesta yang memelihara sirkulasi dan kehidupan semesta ini dalam keajekan yang tetap, yang tidak saling bertubrukan. Nah, memang Yohanes memakai
memakai kata logos yang adalah jiwa semesta ini sebagai point of contact untuk mengkomunikasikan Yesus. Tetapi konten dari logos itu dia ganti. Logos yang dalam konsep Yunani itu adalah jiwa semesta, kekuasa yang mengatur semesta ini sebagai tetap berjalan baik, itu digantikannya dengan kualitas dan karakter logos seperti yang kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Bahwa dia Allah yang kekal, sama tinggi dengan Theos, dia disebut Allah pencipta, di dalam dia ada hidup dan seterusnya. Nah, jadi itu sebabnya Yohanes atau dari latar belakang apa yang dikatakan oleh Yohanes ini, itulah sebabnya kita berkata bahwa Tritunggal itu adalah sebuah pengajaran Alkitabiah. Mengapa? Sejak awal kata logos yang dipakai oleh Alkitab untuk mengidentifikasi Kristus dan mengkomunikasikan Kristus kepada dunia non-Yahudi itu diidentifikasi sebagai oknum yang memang berbeda dari Bapa. Dia bukan logos proporikos, tetapi dia adalah logos endiatetos. Nah, kalau kita melihat dalam data gramatikal, kemarin saya sudah menjelaskan Yohanes pasal 8 ayat 58. Ya, saya sudah katakan, 3 ayat yang saya sebut ini, 3 alamat yang saya sebut ini bukan 3 data yang mengunci konsep Tritunggal untuk Kristus. Saya kemarin sudah berkata bahwa saya sudah membaca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes secara teliti dengan membuat coretan hitungan seperti lidi. Setelah 5 saya kasih kelompok 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4 Injil memberi kita data 1282 data kealahan Kristus. Artinya dari sudut data sifat dan non moral, Yesus memenuhi kualifikasi. Saya katakan kemarin 29 mujizat yang dibuat oleh Yesus yang dicatat oleh Injil Matius itu menunjukkan dia maha kuasa. Dia maha hadir. Dia tahu hati para muridnya, dia tahu hati orang-orang yang mendengar dia, para Farisi dan seterusnya. Dia tahu apa yang terjadi beberapa saat di depan yang akan dilakukan Yudas, yang akan dilakukan oleh Petrus, dan yang akan dilakukan oleh orang sekota Yerusalem terhadap dirinya. Dia tahu bahwa 3 hari dia akan mati, tapi 3 hari lagi dia akan bangkit, dan seterusnya. Artinya, semua sifat non-moral ada pada Yesus. Itu sebabnya Kolose 1 ayat 18 berkata, semua kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam tubuh Kristus Nazaret. Itu Yesus, ya. Nah, dari sudut moral dan non moral, Yesus saya rasa cukup, ya. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus? Nah, Roh Kudus dinyatakan dalam Injil dalam Injil Matius, dalam Injil Yohanes. Saya baca dulu. Nanti kita akan lihat dia sedikit demi sedikit, ya. Yohanes 15. Yohanes 14, ya. Yohanes 14 ayat 16. Ayat 16 ini jelas sekali Yesus menuturkan atau memproklamasikan kepada kita atau menyatakan kepada kita bahwa Allah itu ada di dalam 3 pribadi. Ya, 3 pribadi. Ayat 16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa. Sebuah pernyataan yang tegas dan sebuah identifikasi diri yang tegas bahwa aku, Yesus Tuhan, berbeda dengan Bapa. Ketika dia berkata, aku akan meminta kepada Bapa. Apa yang dia minta? Dia akan dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Tapi saudara, tidak titik di situ. Tidak ada tanda baca pada kata penolong. Karena ada frasa keterangan di situ yang lain. Nah, kata yang lain di situ menjelaskan bahwa kata itu dipakai untuk menjelaskan bahwa
ada pribadi yang berbeda tetapi sejenis. Gitu. Jadi dia berbeda dari Bapa, dia berbeda dari Yesus, tetapi hakikatnya dan segala sesuatu yang kita bicarakan tentang Bapa dan Yesus ada pada pribadi yang lain itu. Ya. Jadi allos namanya. Ya. Jadi Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu berbeda supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, implisit atau eksplisit di situ tegas, kata selama-lamanya itu menunjukkan kualitasnya sebagai Allah yang kekal. Ya. Nah, secara sistematis ya, kita bisa melihat Roh Kudus itu di dalam beberapa bagian, dalam beberapa kategori, dalam beberapa hal untuk kita melihat apakah dia juga Allah adanya. Pertama dari sapaan atau cara Alkitab mengidentifikasi dirinya. Selalu dia dinyatakan sebagai pribadi, ya, pribadi. Dia adalah misalnya di dalam Injil Yohanes 15 ayat 26, kemudian Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 14, kata pneuma di situ itu ditulis dengan kata ganti maskulin. Jadi itu pribadi. Menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi dengan yang berbeda dari Bapa dan Tuhan Yesus. Lalu dari sudut karakternya atau sifat-sifat yang lain, misalnya dia disebut hidup. Dia memiliki kehidupan yang pribadi mandiri. Roma 8 ayat 2 dan seterusnya. Ya. Ayat-ayat itu banyak sekali. Kemudian dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 12. Dia disebut sebagai pribadi yang maha tahu. Roh Kudus, dia mengetahui bukan saja manusia, tetapi hati Allah. Dia tahu. Kemudian di dalam Ayub pasal 33 ayat 4, Roh Kudus disebut sebagai maha kuasa. Ya, kita tahu ayat klasik ya di dalam Kejadian pasal 1. Ayat 2, Roh Kudus ada di dalam penciptaan ketika dia mempersiapkan kondisi yang kacau balau itu untuk ditata menjadi sebuah ciptaan yang dalam penilaian Allah dalam Kejadian 1 itu 5 kali Allah berkata baik, baik, baik. Lalu ketika hari ke-6 ketika dia menciptakan manusia, lalu nilainya amat baik. Mengapa? Karena ada Roh Kudus yang mempersiapkannya sebagai baik. Ya. Dia dalam Yohanes pasal 14 ayat 17, satu ayat yang kita baca tadi itu, dia maha hadir. Ya, dia kekal tentu. Ya, Ibrani 9 ayat 14. Kemudian dalam Matius 12 ayat 32 dia disebut sebagai maha kudus. Ya. Dia disebut Allah atau pribadi yang maha kasih dan seterusnya. Artinya dari sudut kualifikasi sifat non moral, Roh Kudus pun memenuhi syarat itu. Yang kita tahu persis adalah buktinya atau karyanya di dalam gereja, dalam kehidupan para rasul mulai dari peristiwa Pentakosta dan seterusnya. Ya, saya tidak menjelaskannya satu persatu. Ya. Nah, kemudian di dalam penciptaan dia hadir, dalam kelahiran baru, ya, dalam menginspirasi kitab suci, regenerasi, melahirbarukan seseorang, memeteraikan, ya, dan seterusnya. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang menjelaskan kepada kita bahwa dia bukan saja memenuhi syarat disebut Allah karena dia memenuhi sifat moral Allah, maha suci dan seterusnya, tetapi juga
dari beberapa bagian yang saya sebut tadi, dia juga memenuhi syarat disebut sebagai Allah karena dia pun sempurna dalam sifat-sifat non moral. Ya, nah begitu dulu Pak presentasi saya mengenai bukti bahwa Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus adalah Allah yang Maha Esa. Adalah Tritunggal. Oke, Allah Tritunggal. Oke. Amin. Baik, si Pare untuk penjelasan pada sore hari ini. Nah Ya. gini Pak, kita tahu bahwa biasanya Alkitab tentang hanya menyebut Roh Allah, tetapi ada di bagian yang lain, tapi ada lagi di bagian lain Roh Kristus. Nah, apa perbedaan yang esensial dalam penggunaan istilah ini atau penekanannya, Pak? Nah, misalnya seringkali orang menjelaskan tentang Yesus itu sebagai seperti pendeta yang saya kutip tadi. Saya tidak mau sebut namanya. Yang berkata bahwa Yesus itu adalah Allah minor. Karena dia berpusat kepada pernyataan Alkitab yang berkata bahwa barang siapa percaya kepada Allah, dan percaya kepadaku sebagai pribadi yang diutus Allah dan seterusnya, maka begini. Artinya dengan kata diutus atau mengutus, dia berkata bahwa tidak mungkin yang mengutus dan yang diutus sehakikat. Ya. Atau keduanya sama tinggi, sama rendah. Mesti bersifat subordinat. Mesti ada yang lebih tinggi, ada yang superior, ada yang lebih rendah, gitu. Jadi di kesimpulan dia adalah Bapa yang mengutus itu pasti lebih besar daripada pribadi yang diutus, gitu. Nah, begini. Kalau kita berkesimpulan begitu, dan kalau hanya Yesus dinyatakan oleh Alkitab di dalam identifikasi itu saja, bisa benar kesimpulan itu atau pola pikir itu benar. Tetapi Yesus itu tidak saja disebut sebagai utusan. Kalau kita misalnya membaca di dalam PL, dia bahkan disebut sebagai hamba. Injil Markus sendiri mengidentifikasi Kristus atau menulis Kristus dengan topik utama, dia adalah hamba. Apa kemudian kita berpikir bahwa Yesus lebih inferior daripada Allah karena dia budak Allah, begitu? Atau kalau kita mengenal Yesus dengan istilah dia adalah anak Allah, anak manusia. Ya, anak manusia. Apakah berarti bahwa dia benar-benar anak manusia? Dalam pengertian bahwa itu adalah bukti inferioritasnya daripada Allah. Kita harus mengerti apa tujuan konteks itu mengidentifikasi Yesus di dalam istilah-istilah itu. Kalau dia disebut sebagai utusan, kemudian dia disebut sebagai hamba, dia disebut sebagai anak dan seterusnya, kita harus mengerti Yesus itu sedang dikomunikasikan atau dinyatakan dalam misi apa. Nah, kata utusan itu ada dua hal. Ada dua hal. Yang pertama, dia datang dari Allah. Ya, dia datang dari Allah. Dia datang dengan otoritas Allah. Dan kita tahu bahwa di dalam hubungannya dengan gelar-gelar yang lain, misalnya anak Allah, itu adalah sebuah identitas yang menempatkan Kristus sebagai Allah. Karena anak itu adalah identifikasi Kristus karena dia menciptakan atau memiliki kualifikasi keunikan hubungan dengan Bapa. Keunikannya adalah kesetaraan. Bahwa dia prostonteon. Gitu. Jadi dia mendapat gelar anak itu
bukan karena dia inferior, bukan karena dia lebih rendah dari Bapa, tetapi itu menunjukkan sebuah keintiman hubungan yang hadap berhadap, setara. Itu sebabnya dia berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat Yohanes pasal 1 ayat 18, dari kekekalan bahkan sampai ketika dia berada dalam keadaan manusianya, ia berada di pangkuan Bapa. Wah, itu sebuah pernyataan pengakuan, pengagungan dan kehebatan diri loh. Karena waktu dia sedang bicara begitu dalam pasal 1 ayat 18 itu, dia sedang berada dalam keadaan insani. Lalu dia menyatakan bahwa dia sedang duduk di pangkuan Bapa. Gitu. Artinya meskipun dia berada di dalam dunia ini sebagai manusia yang kita bisa pegang, kita bisa raba, 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1, tetapi hakikatnya, derajatnya, substansinya tidak lebih rendah dari Bapa yang transenden. Nah, itu berbicara tentang apa? Yang kedua itu adalah hubungan. Jadi ketika kita bicara tentang roh Kristus, roh Bapa untuk Roh Kudus, itu jelas berbicara tentang kehubungan yang sangat intim. Hubungan yang setara dari ketiga oknum itu. Bahwa Roh Kudus itu benar berasal dari Bapa. Karena Bapa adalah cara Alkitab menunjukkan muara datang dari segala kebenaran yang otoritatif. Yesus disebut sebagai utusan dari utusan Bapa karena itu berbicara tentang kredibilitasnya dan berbicara tentang autentisitasnya, bahwa segala klaimnya bahwa dia Allah dan karena itu dia disalibkan itu benar. Gitu. Jadi kata itu menunjukkan kesatuan dengan Bapa dan dengan Kristus dalam Tritunggal, tri yang tunggal, ya, tiga dalam keesaan. Yang satu. Nah itu begitu, ya. Ya, ada teman yang menyebut tunggal tri. Jadi memang kalau ada sebutan sebagai Roh Kristus, Roh Allah, Roh Bapa, Roh itu menunjuk kepada konteksnya adalah untuk menunjukkan kesatuan, ya, hubungan yang erat antara tiga pribadi ini. Oke, Ya. Baik. Kesatuan dan autentisitas, kebenaran bahwa dia benar datang dari Bapa dan Roh dan Kristus. Nah gini Pak, ada memang tadi sempat sudah Bapak sudah sempat singgung sedikit. Ada yang menganalogikan ini misinya sebenarnya untuk memberikan penjelasan yang nampak logis bagi orang non-Kristen, ya. Misalnya kita yang Muslim, ketika mereka bertanya, ada orang-orang yang mencoba menjelaskan konsep ini dengan berkata begini, Bapa itu kita punya yang namanya kata-kata atau firman. Nah, firman Bapa itu menjadi manusia. Lalu Bapa itu juga punya roh. Roh itu pun menjadi pribadi lain. Adalah pribadi lain gitu. Jadi menurut Bapak analogi ini gimana? Nah, apakah bisa mewakili atau memang kita sebenarnya tidak perlu? Apa bedanya itu dengan Sabellianisme? Sebenarnya pada hakikatnya sama aja. Jadi ada orang yang menggambarkannya dengan matahari, cahaya, energi, dan lain sebagainya. Boleh saja. Memang gambaran-gambaran itu tidak benar-benar dapat menggambarkan Allah secara sempurna. Karena kalau dia bisa digambarkan secara sempurna, orang berkata bahwa dia bukan Allah. Kalau kita bisa merumuskan Allah itu secara sempurna.
Tapi bukan berarti bahwa kita tidak boleh mencari tahu tentang Allah, bukan. Ya. Ya. Gambaran itu menurut saya kurang tepat. Karena kata logos yang dipakai oleh Yohanes itu, dia tidak mengarah kepada logos proporikos. Nah, kalau ada juga teman yang berkata bahwa Tritunggal itu sudah ada di Kejadian pasal 1. Ya, dikatakan bahwa roh Allah dalam ayat yang kedua itu berbicara tentang roh yang keluar dari Bapa. Roh itu kan, Allah itu kan roh adanya, bukan? Lalu roh dalam roh gitu. Lalu roh Allah punya roh lagi gitu. Kalau misalnya kita menggambarkannya seperti yang sering kali disebut oleh Paulus dalam surat-suratnya, misalnya tubuh, jiwa, dan roh, mungkin masuk akal karena manusia itu kajian ada yang bilang trikotomi, tapi ada yang bilang dikotomi. Tapi menurut saya dikotomi itu lebih tepat. Ya, dikotomi lebih tepat. Mengapa? Karena jiwa itu adalah sebuah totalitas unsur imaterial yang ada unsur-unsur banyak di dalamnya. Jiwa itu ada rasa dan seterusnya, termasuk roh. Gitu. Itu adalah bagian dari jiwa. Kemudian tubuh dengan berbagai macam unsurnya. Ada daging, ada kulit, ada plasma, dan seterusnya. Gitu. Jadi Profesor Notonagoro berkata bahwa manusia itu adalah makhluk monopluralis dengan yang tersusun dari tridualisme. Dualisme kodrat. Kodrat pertama itu adalah sifat. Sifatnya adalah individu sosial. Alkitab menyatakan itu benar. Profesor Notonagoro ini hanya merumuskan apa yang sudah dinyatakan oleh Alkitab tentang manusia. Ya. Ketika dia berkata bahwa manusia itu adalah makhluk dengan dua sifat dasar, yaitu individu sosial, itu benar. Alkitab berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Kenapa? Manusia memang diciptakan oleh gambar Allah. Kalau tidak ada temannya, maka dia bukan gambar dan rupa Allah. Ya. Karena di dalam Allah ada 3 pribadi yang berbeda dalam keesaan itu. Ya. Nah, lalu Profesor Notonagoro juga berkata bahwa manusia itu monopluralis yang tersusun dari 2 kedudukan kodrat. Kodratnya adalah dia makhluk merdeka, pribadi merdeka dengan HAM dan seterusnya. Tetapi semerdeka-merdeka manusia, dia tunduk di bawah otoritas penciptanya. Wah, itu keren kan? Dia bukan orang percaya Yesus loh. Nah, lalu yang ketiga, dia berkata dualisme kodrat yang ketiga adalah manusia itu adalah makhluk dengan yang terdiri dari 2 susunan bahannya, ya, kodrat. Bahan. Yang pertama adalah material, tubuh. Yang kedua, imaterial, jiwa. Ya. Jadi, kalau misalnya kita bicara tentang manusia dengan istilah dikotomi, trikotomi, ya itu masih masuk akal karena kita memang faktanya ada tubuh, ada jiwa. Tapi kalau kita bilang roh yang keluar dari Bapa itu roh belum? Benar kan? Allah itu kan roh, sifat dasarnya adalah roh. Yesus mempunyai tubuh, itu bukan natur kekal. Bukan natur kealahan. Itu adalah natur atau sifat yang dia ambil dalam kepentingan misi penyelamatan. Jadi tubuh Kristus itu adalah unsur tambahan dalam keadaan kealahannya. Gitu. Jadi, kalau dia, seperti saya katakan tadi, kalau dia dikatakan roh Allah, itu berbicara tentang pertama tadi itu adalah autentisitas yang kredibel, keaslian yang dapat dipercaya bahwa dia datang dari Tritunggal, Allah yang Esa itu, gitu. Nah, ini bicara tentang hubungan yang benar-benar 3 pribadi itu tidak dapat dipisahkan, tetapi memiliki kemandirian pribadi masing-masing. Keperbedaan yang kekal juga, gitu. Iya, ini Pak, ini ada orang nafsirkan Yohanes ayat 20 itu
Yesus berkata, Yohanes? jika penghibur yang akan ku dari Bapa datang kebenaran dan yang keluar dari Bapa, ia akan tentang aku. Kalau aku gimana, Pak? Terputus-putus suara Bapak. Halo, Coba Bapak cek ulang cek. lagi, saya Cek. ya cek. Cek. Ya. Jadi Oke. dengan Yohanes 15:6 itu, Pak. Yang ketika Yesus berkata penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Itu gimana? Ya. Jadi kembali seperti yang saya katakan tadi, itu berbicara tentang oknum itu berbeda, tetapi dia berasal dari keesaan itu loh. Apa bedanya dengan penyebutan Ulangan pasal 6 ayat yang keempat? Coba baca ayat itu baik-baik. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang keempat itu. Itu jelas sekali ya. Ada identifikasi kemerdekaan oknum, ya, kemerdekaan oknum. Tetapi di situ juga ada perbedaan yang dinyatakan sebagai unity. Perhatikan, ya, di situ dikatakan dalam ayat yang 4 itu, tetapi aku, ulangan, saya salah baca. Ulangan 4. Oke. Ulangan 6 ayat 4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, perhatikan. Tuhan itu di situ huruf besar semua. Oke. Nama diri Allah yang bahasa aslinya itu adalah Yahweh. Jadi itu tunggal. Kalau nanti orang Israel, karena ini nama diri, karena orang Israel itu sangat sopan terhadap Allah, lalu mereka tidak mau menyebut nama diri itu secara langsung, lalu mereka menggantinya menjadi Adonai. Adonai itu adalah bentuk jamak. Ya, bentuk jamak. Dikatakan di sini, Tuhan itu Allah kita. Saya sudah jelaskan minggu lalu bahwa kata Allah itu Elohim. Eloah ditambah akhiran im. Jamak maskulin. Ya. Jadi dia yang tunggal itu adalah Elohim, Allah yang jamak. Gitu. Jelas ya? Nah, lalu dikatakan di situ dalam bagian yang kedua, Tuhan itu Esa. Nah, kata Esa di situ ehad, bukan kata dalam pengertian satu numerik. Tapi kata Esa itu berbicara tentang kesatuan dari mungkin satu, mungkin dua, mungkin tiga oknum. Karena di PL kita belum begitu jelas. Kecuali secara progresif kita mempelajarinya secara konkordatif sampai di perjanjian baru. Lalu kita tahu bahwa ada tiga oknum yang berulang-ulang kali dibicarakan sebagai berbeda, tetapi memiliki kualifikasi kealahan yang sama, baik sifat moral maupun non-moralnya. Pertama itu Bapa, kedua Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Jadi ketika ayat itu berbicara roh yang keluar dari Bapa, ini berbicara tentang roh yang berbeda, kata dalam pasal 15 ayat 16, pasal 14 ayat 16 tadi. Aku akan meminta kepada Bapa supaya ia mengutus seorang pribadi penolong yang lain. Nah, kata yang lain itu alos, ya, berbeda tapi sejenis. Dari berbeda seperti Yahweh ini, dia oknum pribadi merdeka mandiri, tetapi tidak terlepas dari keesaan yang ehad itu, yang unity. Berarti implisit di dalam otak kita ada pribadi lain yang mengikatnya sebagai tidak mungkin dapat dipisah-pisah. Nah, jadi kata itu keluar dari Bapa itu bicara tentang dua hal itu. Pertama,
autentisitasnya bahwa dia benar berasal dari Allah yang adalah benar dan berbicara tentang hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Gitu. Baik. Nah, jangan lupa ya. Jangan lupa Pak Peter dan teman-teman lainnya. Ya. Prinsip kita mempelajari Alkitab itu adalah seperti yang dikatakan para ahli. Biarkan Alkitab menjelaskan dirinya. Kalau kita membaca satu bagian yang lain, lalu itu sukar kita mengerti atau tidak cukup pernyataan bagian itu untuk menyatakan secara utuh pokok itu, coba baca bagian yang lain. Pasti akan ada penjelasannya. Jadi sehingga berdasarkan penyataan komprehensif Alkitab, berdasarkan progresivitas revelation tadi, baru kita menarik sebuah kesimpulan. Oke, terima kasih Pak Rey. Kita ada dua bergabung ini ya. Saya invite mereka untuk bergabung. Selamat siang Pak Marso. Pak Marso lagi. Ini Pak Pendeta. Selamat Pak Pendeta. Ini hambanya dari Luwuk ini. Bapak masih ingat ya? Beliau bergabung beberapa waktu. Terlalu kecil wajahnya. Iya. Mungkin kalau di Zoom lagi saya akan kenal. Iya. Pak Marso, selamat berjumpa. Ya. Bisa di unmute Pak. Suaranya kan Pak? Ya. Iya. Ya mungkin antar Pak Marnyan Pak Ansteo. Pak Marso ada komentar Pak? Apa yang ingin disampaikan kan? Ya, begini, ada yang saya mau tanya juga karena begini, dalam perjanjian baru di Matius dan di Lukas itu kaitan dengan silsilah Yesus itu. Nah, silsilah Yesus dalam Matius itu dimulai dari Abraham, Daud kan gitu ya. Nah, tapi dari Lukas pasal yang ketiga itu kan dimulai dan disebut itu dari Lukas pasal yang 3 ayat yang 2 itu kan sebutannya itu adalah dari Yusuf ya, anak Yusuf, anak Eli. Nah, itu bagaimana kita bisa menjelaskan itu? Ya, Pak Rey, bisa mendengar yang Pak Marso? Apakah jelas yang jadi bicara tentang silsilah yang di Luka Pak Marso ya? Ya. Ya, tentang Yusuf anak Eli. Itu maksudnya gimana, Pak? Kan jadi semacam ada perbedaan orang yang disebutkan di situ Pak Marso ya? Ya. Di awal memang Pak Rey sempat nyinggung tentang silsilah ya yang di Matius. Tujuan dari penjelasan dari Pak Rey tadi adalah menjelaskan keilahian bahwa dia bukan lahir dari hubungan antara Yusuf Ria. Karena penulis menegaskan bahwa Yusuf adalah suami Maria yang melahirkan. Itu sebenarnya penekanan dari silsilah Pak Marso. Ya. Ya, jadi mungkin untuk silsilah ada semacam di Lukas tadi itu. Saya lupa Lukas pasal berapa? Lukas pasal 3. Lukas pasal 3 itu mungkin dengan pokok pembahasan Pak. Jadi saya tidak tahu apakah ini dengan keilahian Yesus atau Tritunggal atau gimana Pak Marso?
Ya, saya mau maksudnya mengerti itu kenapa dia berbeda menyebutnya Lukas dengan Matius gitu. Oh, ya, Pak Rey Oke, oh ya, saya bisa bisa paham, Pak? menangkap. Iya, iya. Ya, saya bisa menangkap. Topiknya agak. Ya, saya bisa menangkap ini apa kalimat terakhir beliau. Seperti apakah beliau sedang menanyakan perbedaan penelusuran silsilah dalam Injil Ya, Matius ya. dan Injil Lukas ya? Betul, Betul ya? Ya, oke. Ya. Oke. Begini, dalam studi kita tentang Kristologi, Yesus itu digelari dengan istilah anak, itu ada empat hubungan, ya. Pertama, dia disebut sebagai anak Abraham. Tentu kita menelusuri itu dalam perjanjian Abraham, ya. Mulai dari Kejadian pasal 12, kemudian pasal 16 ayat 8 dan seterusnya, dan Injil Yohanes Injil Matius pasal 1 ayat 1 tadi juga disinggung. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Abraham, anak Daud, anak Abraham, dan seterusnya. Nah, lalu yang kedua, sering juga Yesus disebut anak dalam hubungannya dengan Daud. Dia disebut anak Daud. Mengapa? Ini adalah soal perjanjian Allah kepada Daud, mulai dari 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang ke-13, 14, dan 15, dan seterusnya. Nanti dalam 2 Tawarik pasal 5 dan seterusnya juga disinggung. Ya, artinya, nah itu yang ditulis di dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 tadi. Bahwa penelusuran silsilah dalam Injil Matius itu adalah ingin menunjukkan kepada penerima surat Matius bahwa Yesus yang dilahirkan oleh Maria itu adalah Kristus. Ya, dia tadi disebut yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi itu adalah pembuktian historisitas berdasarkan garis genealogi. Nah, lalu yang ketiga itu, dia sering juga disebut sebagai anak manusia. Anak manusia ini tentu dengan perjanjian Allah kepada Adam. Ya, dalam pertama kali adalah janji Allah kepada Adam di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, di mana Adam di situ direpresentasi oleh Hawa sebagai ibu dari yang melahirkan anak itu. Ketika Alkitab berkata, aku akan meletakkan permusuhan di antara kamu dan perempuan ini, keturunannya dan keturunanmu, dan keturunannya akan memagut tumitmu, tetapi keturunannya akan menghancurkan kepalamu. Nah, kita menyebutnya sebagai proto-evangelium, tetapi kalau kita menelusuri itu adalah awal dari gelaran anak manusia kepada Yesus. Nah, nanti kita membaca di dalam terang Injil Yohanes, misalnya Injil Yohanes pasal 8, itu dia disebut sebagai anak manusia yang diberi hak untuk menghakimi. Nah, Injil Lukas menulis Yesus dari perspektif itu, bahwa dia adalah anak manusia. Jadi silsilah itu menunjukkan bahwa Yesus memenuhi syarat sampai di Adam sebagai seorang yang menggenapi nubuatan bahwa dia adalah anak manusia yang datang sebagai korban penebusan, tetapi nanti berdasarkan Yohanes pasal 8, karena dia disebut anak manusia, dia diberi hak untuk mengadili. Pertama, mengadili kita orang percaya di Bema, dan yang kedua, dia mengadili dunia yang tidak percaya di penghujung kerajaan 1000 tahun. Itu yang anak manusia. Lalu disebut juga sebagai anak Allah. Nah, jadi 4 istilah anak itu ada pada Yesus, dan 2 penelusuran silsilah dalam Injil Matius dan Injil Lukas itu adalah sebuah pembuktian bahwa berdasarkan nubuatan dan janji Allah, Mesias itu akan memenuhi syarat itu. Dia harus anak Abraham, anak manusia, dia harus anak Abraham, dia harus anak Daud, dan dia juga harus Allah. Disebut dengan anak Allah. Begitu, Pak.
Ya, Mudah-mudahan baik. Ya. Terima, bisa menjawab. ya, Oke, baik. oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Marso, terima kasih Pak Rey. Pak Leo, ada kira-kira komentar yang disampaikan? Sampai pertanyaan apa? Silakan Pak. Iya, Aku sudah, selamat aku sore, sudah. Pak Rey, Salam. Peter Saya semua. sudah lama dengar Ya, ini nama, tapi saya baru lihat wajah. ya, mau nanya. Ya, mau nanya ini tentang Ehad yang di Ulangan 6 ayat 4. Halo? Ya, Iya. Ehad dalam Ulangan 6 ayat 4. Nah, tadi Pak Rey bicara pendekatan Ehad itu seperti sebuah unity. Kalau saya tangkap ya, bukan ya? Terputus. Seperti Ya, sepertinya Ehad itu adalah kesatuan, ya, bukan satu Ya. dalam bilangan. betul. Nah, tetapi kalau kita lihat pada penyataan Tuhan, ya, penyataan Tuhan dalam Keluaran 3, ya, Keluaran 3 ayat 14, aku adalah aku, kan? Aku adalah aku. Di sana kita, sebagai pembelajar Alkitab, ya, sebagai pembelajar Alkitab, kita akan kalau menerapkan 6 pertanyaan utama, ya, kita menerapkan 6 pertanyaan utama, kita akan menanyakan tuh di sana siapa yang bicara atau apa. Di sana ada aku. Nah, aku ini kan kata ganti orang pertama tunggal. Ya. Halo. Nah, Iya. kalau kita lihat apa yang diuraikan tentang Ehad tadi, ya, kalau dia katakan dia adalah aku, berarti sebenarnya ada sedikit kontras di sana yang saya temukan dari percakapan kita. Kontrasnya mana? Ketika Ehad itu ditempatkan pada unity, ya, pada satu yang lebih itu, ya, sebenarnya satu yang apa? Seperti yang dikatakan tadi. Yang jamak. Kita, Satu yang jamak. ya, satu yang jamak. Kita akan agak kontras dengan apa yang Tuhan sendiri ungkapkan, ya, apa yang Tuhan sendiri ungkapkan di dalam Keluaran 3 ayat 14. Nah, ketika kita belajar tentang satu yang jamak itu, ya, kadang-kadang kita benturannya di angka, Pak. Angka dan bilangan untuk menerapkan, untuk menyatakan hal ini. Nah, di satu sisi kita juga terbentur juga dengan sejarah, ya, terbentur juga dengan sejarah, ya. Saya tetap meyakini bahwa sebagaimana kita yakini bersama Allah kita Allah Tritunggal. Tetapi bagaimana menyatakan hal ini, ya, tanpa mencederai keesaan dan tanpa mencederai yang namanya kejamakan, karena dua-dua real, ya. Bagaimana kita menyatakan hal tersebut? Nah, di satu sisi, ya, di satu sisi kita tidak dapat memisahkan fakta sejarah, fakta Alkitab bahwa sepanjang sejarah Israel, ya, sepanjang sejarah Israel sampai zaman Yesus pun, ya, yang dikatakan Tuhan itu, ya, bilangannya esa, ya. Yang dikatakan Tuhan bilangannya esa. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat mundur ke Keluaran 3 ayat 14, ya, Keluaran 3 ayat 14, kalau saya tidak salah ingat, ya, kata kerja yang dia pakai aku adalah aku itu maknanya refleksif. Maknanya refleksif, aku jadi sebagaimana aku jadi, ya. Refleksifnya ada di situ, ya. Dia berbuat sebagaimana apa yang dia mau buat. Okay? Nah, ketika kita sampai ke sana, ke makna tersebut, kita akan menemukan ada satu Tuhan yang punya superioritas, sehingga ketika kita muncul ke Ehad tadi, ya, saya coba ulang lihat tadi, ya, saya coba catat bahwa di sini kita akan temukan, ya. Jadi kita akan temukan ada satu Allah yang sanggup berbuat, ya, yang sanggup bertindak dengan banyak tindakan yang sebenarnya harus dilakukan oleh banyak oknum, tapi dia sanggup melakukan dengan dirinya sendiri. Itu sepanjang yang saya pahami, ya, sepanjang saya pahami. Nah, untuk di forum ini, ya, mari kita sama-sama, ya, berbicara, ya. Saya tetap seorang Trinitarian murni, Trinitarian, ya. Terima kasih, ya. Itu kira-kira yang dari saya. Ya, saya tangkap Pak Leo. Ya. Jadi begini ya, sebelum saya serahkan kepada Pak Rey untuk menanggapi. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Yahweh
agak lama memang pembahasan minggu yang lalu. Jadi minggu lalu kita mendapat kesimpulan bahwa Ehad di situ selain menegaskan tentang eksivisme, bahwa dia berbeda dengan Allah yang lain, ya. Tetapi juga dia itu unity, itu yang kita bisa simpulkan yang lalu. Nah, lalu mungkin Pak Rey bisa komentari pandangan Pak Leo tentang Ehye itu sebagai aku jadi sebagai tadi gitu. Yang aku kan. Gimana Pak? Iya. Gimana Pak? Kira-kira? Halo Pak Leo. Ya. Aduh, saya tidak bisa menangkap secara utuh uraian Bapak karena terputus-putus. Justru yang terputus-putus itu nampaknya itu justru di frase-frase kunci. Ya, jadi coba Bapak ulang dia 1-2 kalimat. Nanti kalau misalnya saya konfirmasi lagi gitu. Lalu saya coba tanggap. Jadi Terputus-putus tadi mulai dari kata sejarah tadi itu. Benturannya ya yang saya katakan maksudnya dengan sejarah, yaitu sejarah gereja kita sih Pak. Di satu sisi kita salah omong tentang Trinitas, bisa terjebak ya. Ini saya agak sedikit kembangkan dari tadi, bisa terjebak di Sabellian. Nah, ketika kita terlalu menekankan di kejamakan, kita bisa juga terjebak di yang namanya ya seakan-akan triteisme akan muncul dari argumentasi kita. Nah, kembali kepada Keluaran 3 ayat 14 tentang aku adalah aku tadi ya. Saya di sini kita melihat satu Tuhan ya. Satu Tuhan yang menyatakan aku ya. Ya, yang saya tangkap di situ kalau saya tidak salah ya, saya tidak salah baca lalu ya. Ada nuansa refleksif di sana di mana aku berbuat sebagaimana aku berbuat ya. Sebagaimana aku mau, sebagaimana aku jadi, demikian aku jadi. Nah, di sini kalau dikaitkan dengan Ulangan 6 ayat 4 dengan argumentasi yang tadi Bapak katakan ya, ada unity di sana, seakan-akan apa yang ada di Keluaran tadi agak sedikit kontras. Karena ketika kita menerapkan 6 pertanyaan utama, apa, siapa, bagaimana, dan berapa di sana, kita akan temukan di sana jawabannya. Kalau ditanya berapa orang yang bicara kepada Musa, kita akan temukan kata ganti orang pertama, aku. Nah, kita akan ketemukan di sana kata ganti orang pertama, aku. Bicara tentang siapa yang berbicara, di sini adalah Tuhan sendiri. Nah, ketika kita mengkaji lebih ke dalam, kita pun akan menemukan yang makna yang itu, yang tadi, yang ungkapan tadi. Jadi dalam hal ini bagaimana kita mengungkapkan ya, bagaimana kita membangun argumen yang tidak mencederai keesaan, tapi juga tidak mengabaikan yang namanya kejamakan seperti progresivitas atau wahyu progresif yang Bapak katakan tadi. Itu maksud saya. Terima kasih. Oke, Pak, aku sudah bisa menangkapnya. Terima kasih banyak Pak Leo. Begini, pertama, kembali kepada yang saya katakan minggu lalu, bahwa kita harus sepaham memang bahwa rumusan atau pengenalan kita akan Allah tidak bisa tidak, itu hanya sebatas Alkitab menyatakannya. Nah, termasuk di dalam kerancuan, dalam tanda kutip ya, kerancuan atau ketidakmasuk akalan informasi yang bersifat logis. Nah, seperti angka penyebutan Tritunggal. Esa 1 jamak tapi 1. Nah, itu sesuatu yang harus kita terima sebagai sebatas penyataan Alkitab saja. Nah, yang kedua, bahwa saya percaya bahwa penyataan Alkitab itu adalah memadai untuk tujuan Allah berkomunikasi. Jadi kalau dia mengkomunikasikan dirinya untuk menyatakan dirinya kepada kita di dalam
istilah-istilah yang terungkap dalam Alkitab, saya percaya itu dapat difahami oleh akal manusia. Ya. Nah, contoh dalam hal konsep Tritunggal ini, saya menemukan ya Pak Leo ya, ketika orang bicara tentang triteisme, ketika orang bicara tentang sabellianisme atau modalistik dan lain sebagainya, atau Tritunggal seperti begini, itu sangat bergantung kepada cara dia belajar dan sifat holistik dan komprehensif studi seseorang. Dan yang kedua tentu sangat dipengaruhi oleh praseposisi. Ya, seorang teman yang sering saudara bisa kita akses di YouTube, dia begitu sangat tegas dia berkata bahwa dia pembela kebenaran dan seterusnya. Tetapi kita yang belajar ya, tahu bahwa dia berangkat bukan dari studi terhadap Alkitab. Dia lebih banyak berbicara, mengambil sumber-sumbernya dari pendapat ahli A, B, C, dan seterusnya. Bahkan saya sangat tahu bahwa dia seorang kutu buku. Tetapi begini, Susana Wesley untuk pengajaran praktis ya, dia berkata bahwa Anda boleh memberikan buku-buku tafsir dan buku-buku petunjuk kehidupan rohani dari teolog-teolog besar dalam dunia ini untuk anak-anak Anda, tetapi jangan putuskan hubungan, jangan gantikan peranan Alkitab terhadap dengan buku-buku itu atau pikiran-pikiran ahli itu. Jadi itu penting oleh karena kalau kita memang seorang yang benar-benar belajar dengan sikap hormat terhadap Alkitab, kita harus tunduk pada penyataan Alkitab, dan saya kira Pak Leo punya sikap itu. Amin. Nah, contoh ayat pertama dalam Kejadian pasal 1 itu sebenarnya bagi pembaca Indonesia nggak problem, ya kan? Di situ dikatakan pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Tetapi bagi orang Ibrani itu mesti mereka pusing 7 keliling. Gitu. Mengapa? Karena identifikasi Allah di situ itu sudah mencakup apa yang sedang kita bicarakan hari ini. Keesaan yang ada di dalamnya keperbedaan yang unik, mandiri, tapi bersifat kekal. Mengapa? Karena kata Elohim itu, Allah yang kita dalam bahasa kita, itu adalah sebuah kata jadian, bukan kata dasar. Kata dasarnya adalah El. Kalau ditulis di dalam bentuk-bentuk puisi biasanya ditulis Eloah. Itu adalah terjemahannya adalah yang maha kuasa, yang maha besar, yang menjadi sebab dari segala sesuatu yang ada. Itu kata El. Kata Allah menciptakan, ya, bara di situ. Itu adalah sebuah kata yang hanya boleh dilekatkan kepada oknum yang bergelar El. Gitu. Tetapi teks kita tidak mengidentifikasi Allah itu di dalam keadaan tunggal. Meskipun dia maha kuasa. Tetapi kata itu diubah menjadi sebuah kata jadian dengan menambah akhiran jamak maskulin, im. Jadi kemudian dia menjadi Elohim. Jadi berbicara tentang supremasi pribadi yang bersifat ehad, gitu, yang bersifat tunggal. Cuman kata ehad itu tidak ditegaskan dalam sifat dasar dari El itu di dalam kata itu. Nanti dalam progresivitas pewahyuan baru kita tahu, gitu. Nah, sampai di situ orang Yahudi atau orang Ibrani, Musa sebagai penulis Pentatuk, dia pasti kita tidak tahu ya, apakah dia sudah memiliki teologi proper yang sekomprehensif kita. Saya tidak tahu. Tetapi kalau kita membaca seluruh surat-surat Musa, 5 kitab Pentatuk itu, nampak Musa tidak memiliki pergumulan dengan
mengidentifikasi Allah itu dalam nama Elohim, Adonai, El Roy, dan seterusnya sampai kepada Yahweh. Dia sering memadukan itu. Kemarin minggu lalu saya katakan bahwa kata Yahweh itu didapati 9.000 dalam Alkitab kita. Itu adalah identifikasi Allah dalam bentuk tunggal. Aku adalah aku. Jadi yang tadi Pak singgung dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14, 15. Nah, tetapi kata itu, Yahweh itu 6.156 kali ditulis dalam rangkai Yahweh Elohim. Ya. Jadi formulasi ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 tadi itu artinya ditulis di dalam Alkitab PL kita 39 kitab sebanyak 5.156 kali. Jadi artinya kalau menerjemahkan formulasi Yahweh Elohim itu dalam bahasa sehari-hari, dia adalah tunggal di dalam kejamakan yang unity. Nah, atau kalau kita balik dia, unity yang menjadi sifat Allah ini, itu di dalamnya ada kepelbagaian pribadi merdeka yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Dalam pengertian, dia adalah oknum atau pribadi-pribadi yang berbeda. Tetapi memiliki unitas atau unity sifat dasar sebagai El. Yang maha. Nah, sampai di PB, sampai di Perjanjian Baru, kemarin saya mengutip Matius pasal yang ketiga ayat 16-17. Peristiwa baptisan yang menjelaskan jumlah kejamakan itu secara definite. Karena di PL itu kan, kata Elohim sebanyak sekian tadi itu, tidak menjelaskan bahwa kejamakan yang unity itu jumlahnya berapa. Tidak dijelaskan oleh PL. Walaupun PL juga menyebutkan Bapa, Allah, kemudian ada Yahweh, ada Roh Elohim. Gitu. Selalu ada sebutan tiga itu. Tetapi dalam penyebutan dalam sebuah peristiwa dan mengidentifikasi ketiga oknum itu sebagai berbeda, itu nanti baru di PB. Nah, itu pertama dalam peristiwa baptisan Tuhan Yesus. Waktu dia dibaptis, lalu Alkitab berkata, langit terbelah, langit terbuka, lalu ada suara. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Lalu ayat berikutnya berkata bahwa, lalu aku melihat Roh Allah turun dalam rupa burung merpati. Jadi, tiga oknum itu diidentifikasi di dalam teks ini secara tegas. Gitu. Nah, lalu saya menjelaskan kemarin dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Ketika Tuhan Yesus sendiri dengan otoritasnya yang dia nyatakan dalam ayat 18, bahwa segala kuasa di sorga di bumi ada dalam tangannya, itu adalah klaim kesepadanan Kristus Nazaret sama dengan Yahweh yang transenden tadi itu. Dia berkata bahwa, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pak Leo, di Matius pasal 28 ayat 19 itu, kemarin saya katakan, itu ada kerancuan gramatikal. Mengapa? Karena penyebutan aposisi atau penyebutan ulang hal yang sudah disebut di bagian depan itu tidak memiliki kesetaraan. Seharusnya menurut kaidah bahasa, apakah itu bahasa Indonesia, apakah itu bahasa Inggris atau bahasa siapapun, seharusnya bahasa itu, pengakuan Yesus itu berkata, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya nama itu harus jamak,
Karena ternyata nama-nama itu jamak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, tetapi apakah itu sebuah kesalahan? Apakah teologi itu sebuah kesalahan karena ada kesalahan gramatikal? Oh tidak. Itu adalah sebuah konsistensi. Ya, sebuah konsistensi penyataan identifikasi atau konsistensi penyataan tentang Allah itu ada apa adanya. Bahwa Elohim, El tunggal, itu adalah Im jamak. Bahwa dalam Ulangan pasal 4 ayat yang pasal 6 ayat yang keempat tadi, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu tadi adalah identifikasi orang pertama tunggal, tetapi dia disebut Allah kita yang supreme, yang berkuasa secara jamak di atas kita. Itu artinya. Dan Tuhan itu Esa. Jadi itu menunjukkan Tritunggal itu adalah sebuah hipostasis atau sebuah kesimpulan yang alkitabiah. Bahwa memang Allah Alkitab itu dia Esa dalam pengertian unity dari pribadi-pribadi yang berbeda. Yang kualifikasinya itu sama. Baik kalau kita bicara tentang sifat moral dan sifat non moralnya sama persis. Gitu. Nah, kalau misalnya ada kata yang tadi Bapak katakan bahwa ini adalah semacam sebuah kata refleksif, memang di beberapa konteks Yesus selalu mengklaim bahwa dia melakukan itu atas tindakannya sendiri. Tetapi di waktu tempat, di bagian yang lain, dia berkata bahwa anak tidak dapat berbuat apa-apa kalau Bapak tidak menghendakinya dan seterusnya. Jadi sekali lagi, Yesus menyatakan kemandirian dirinya, tetapi di satu saat dia menyatakan keunitiannya dengan Bapa, dengan Roh Kudus sebagai sebuah tabiat kekal, hakikat yang kekal, gitu. Jadi memang kita harus hati-hati untuk menjelaskan, jangan sampai kita berkesan Sabelian atau Triteisme dan seterusnya. Dan saya kira istilah Tritunggal ini adalah sebuah istilah yang representatif untuk menjelaskan secara terminologi, maksud saya, dia representatif untuk menjelaskan eksistensi Allah Alkitab. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, baptislah mereka dalam nama tunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Thank you. Oke. Semoga bisa Mi. Gimana Pak Leo? Halo. Jangan-jangan terputus-putus juga suara saya di sana. Ada putus-putus tadi Pak. Halo? Gini. Putus-putus sama penjelasan yang juga penjelasan penting tadi yang soal kerancuan gramatika di Matius pasal 28. Nah, di situ putus. Oke, saya bilang tadi begini. Gini ya. Sorry Pak Rey. Halo? Ini penjelasan soal ini. Penjelasan penting itu. Penjelasan ini sudah juga di minggu yang lalu dan tadi di saya ini kedengaran jelas. Jadi misalnya mau ingin dengan tentang kerancuan gramatikal tadi, mungkin lihat yang kemarin yang lalu bisa nonton ulang video ini, begitu. Jadi intinya di sana. Siap. Iya toh. Jadi ini adalah nama kata tulisan atau kata nama itu ditulis tunggal, tetapi dan ikutinya keterangan tinya jamak. Gitu ya. Itu yang disebut dengan rancu. Iya, bukan kesalahan gramatikal. Itu dilakukan secara sengaja Yesus untuk mempertahankan konsisten dari ketan itu justru itu. Ya.
Bapak-bapak, keren. Kita sudah sampai jam 40 menit. Jadi selanjutnya kita istirahat. kita akan ketemu lagi next time. Ada ya pasti selalu akan ada topik yang menarik dan pembahasan. Halo, Pak Leo, kita satu alma mater ya. Iya Pak. Halo Pak Leo. Sama-sama dengan Atau Pak. Ya, Pak. Iya. Kita satu Halo? alma mater ya, sama Pak Leo. Mater Pak kita. Ya. Ya, Kita satu alma Satu mater Pak. satu Iya Pak. Pak. 111 Sarjana Suci Setia. Oke. Ya, kita akan mengakhiri dulu hari ini. Ya, Terima kasih Pak Rey, terima kasih. Ya, Terima sama-sama. kasih Pak Rey untuk kesempatan ini. Ya, Minta Pak Leo Ya, untuk menutup pertemuan kita. Silakan Bro. oke. Kayaknya enggak dengar ini. Oke, kalau begitu Pak Rey aja Pak. Yang paling suaranya. Dia sudah dengar itu. Halo Pak Leo. Halo Pak Leo. Ya, halo. Oke. tidak dengar dia. Bapak mengakhiri pertemuan kita siang hari ini dengan berdoa. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Terpujilah Tuhan, besar, ajaib, dan luar biasa yang sudah memberikan kami kesempatan saat ini kami boleh terkumpul membahas sesuatu yang bermanfaat untuk kebangunan iman kami. Biar ini semua Tuhan Yesus mendatangkan faedah, iman kami bertumbuh kuat, dewasa di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati kami semua, baik yang Amin. dengar live ataupun yang akan yang mendengarnya secara Tuhan Yesus sesudah kami. Tuhan sama-sama berkati, bukakan akal pikiran kami, terangi itu semua dengan sehingga Tuhan kami boleh dapat mengerti apa yang menjadi kehendak dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur. Kami akhiri pertemuan kami sore ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sampai jumpa semua. Amin. Oke, sip.